Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni tahun 1936. Habibie merupakan anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie merupakan mahasiswa penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia pada tahun 1998 menggantikan Soeharto. Namun pemerintahannya mendapat kritik paling keras karena lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Meski begitu, masa pemerintahannya cukup krusial walaupun hanya 17 bulan, seperti lahirnya kebebasan pers, memprakarsai Bank Indonesia yang independen, dan juga berhasil melaksanakan pemilu dengan azas luber-inklusif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pesawat N250 merupakan pesawat pertama yang ada di Indonesia yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie. Hal ini menjadi bukti bahwa Bapak B.J. Habibie telah memikirkan agar seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Yang kedua, akuntabel. Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak B.J. Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Jika Anda bersepeda, Anda diam, Anda terjatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah Bapak B.J. Habibie. Beliau sangat giat dalam bekerja. Selanjutnya, berkompeten. Selama B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, berbagai prestasi telah ia raih. Di antaranya adalah: pertama, terbentuknya kebebasan pers; yang kedua, menurunkan laju inflasi dan nilai tukar rupiah; yang ketiga, membuat kebijakan politik dalam pembentukan partai politik yang membuat banyaknya partai politik baru yang bermunculan pasca era reformasi. Selanjutnya, harmonis. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan yang paling singkat, namun memberikan kemajuan yang sangat pesat untuk Indonesia, terutama di bidang teknologi dan demokrasi, dan telah melahirkan sejumlah undang-undang yang sangat berharga. Selanjutnya adalah sikap loyal. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden RI datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sikap adaptif. Presiden Habibie mewarisi kondisi keadaan negara yang kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki sikap adaptif sebagai presiden. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan yang kolaboratif sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintahan. Habibie merupakan presiden yang mau untuk diajak duduk bersama demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara. Beberapa inisiatif kebijakan reformasi pada masa Presiden Habibie seperti dukungan Habibie terhadap kebebasan pers, liberalisasi partai-partai politik, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, dan ILO, serta kebijakan desentralisasi dengan mengalihkan kekuasaan ke daerah-daerah menunjukkan komitmen Habibie dalam proses reformasi demi pembangunan Indonesia. ASN berakhlak. ASN berakhlak. ASN berakhlak. ASN berakhlak, Bangga bangga melayani melayani bangsa. bangsa.